makanan nasi yang memang bukan toko, makanan lokal di Papua sini, terus tiba-tiba tuh makan ini macam bikin ingat kampung gitu. Mungkin Tom bisa kembali lihat apa yang ada di tempat, bukan saja di kampung, tapi hari ini kita berada di mana. Itu bagian dari kalau kita semua anak Papua, rasa cinta sama Papua kita mulai ceritakan. Bagi masyarakat adat di Papua, pangan bukan hanya terkait erat dengan tanah di mana mereka hidup, tetapi juga identitas, budaya, relasi ekologis, dan cara hidup mereka. Sayangnya, akibat kebijakan pangan berorientasi beras yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 70-an, ditambah lagi dengan alih fungsi hutan untuk proyek cetak sawah, lumbung energi, dan perkebunan skala besar, perlahan-lahan sistem pangan lokal masyarakat Papua pun berubah. Pesan saya itu mungkin tadi seperti yang saya katakan, saya ingin agar anak-anak muda Papua lebih aktif dan lebih inovatif dalam caranya untuk mempertahankan pangan lokal Papua begitu. Tapi pertama-tama dimulai dari dirinya, mengembalikan pangan lokal menjadi menu harian dalam kesehariannya, kemudian terhubung ke tanah, mengenal tanah dan apa yang tumbuh di dalamnya, dan menghabiskan lebih banyak waktu di kampung gitu, karena pengetahuan itu tersimpan di memori orang-orang tua kita di kampung, yang kalau terlambat kita akan kehilangan pengetahuan itu selamanya. Bukan itu saja, pengetahuan dan relasi antara masyarakat adat Papua dengan pangan lokalnya sendiri juga makin jauh dan berjarak. Tak hanya berdampak pada terancamnya kedaulatan pangan masyarakat, kondisi ini juga berujung ke hilangnya identitas, budaya, dan relasi ekologis orang asli Papua. Padahal, tanah Papua kaya akan ragam pangan lokal yang bernutrisi yang bisa diambil langsung dari hutan, laut, dan sungai. Saya anak muda Papua, tapi kalau soal pangan lokal sudah mulai hilang di kalangan anak muda. Saya akan mengajak semua anak muda untuk apapun itu harus kembali ke tungku. Tungku yang dimaksud di sini yaitu pangan lokal, karena kita punya pangan lokal Papua tidak terlepas dari budaya orang Papua. Bekerja sama dengan Lekat Papua, WeSpeakUp.org mengadakan coaching klinik muda bersuara di Jayapura. Bertajuk Cerita Tanah Kita, Pangan Lokal dalam Karya Orang Muda Papua. Kegiatan ini bertujuan memberi ruang refleksi kritis dan berbagi cerita, pengalaman, sekaligus mendokumentasikan karya orang muda Papua tentang pangan lokal dengan pendekatan kreatif. Dia juga punya hutan sagu sendiri. Jadi pasti setiap tete dong Pak, tokok sagu, pasti ada kita cucu-cucu punya bagian, jadi diantar ke rumah masing-masing. Lalu dibilang ini kau punya, ini kau punya, dan ini kau punya. Selamat berkumpul, perkenalan nanti, berjejaring dan berkarya. Dikemas secara ringan dan interaktif, acara ini menghadirkan 3 aktivitas kunci. Pertama, bersama Ulin Epa, pegiat pangan lokal sekaligus pendiri Resto Isasai, peserta diajak mengikuti demo memasak atau live cooking resep lokal, papeda bungkus, dan dadar sagu atau oavela. Kakak kasih jalan Isasai di atas tanah keluarga, memandang ke tanah keluarga lainnya di sebelah sana, gitu. Kedua, sesi diskusi atau talk show bersama Ulin Epa, Billy Tokoro, founder Pace Kreatif yang aktif mengangkat cerita lokal dari tanah Papua. Kita bisa buat narasi cerita yang bagaimana benar-benar itu menceritakan situasi di Papua terkait ketahanan pangan, terus bagaimana kearifan lokal dari masyarakat Papua untuk mengolah pangan itu. Serta Ika Fantiani, seniman, kurator, dan pengrajin yang banyak bereksplorasi lewat kolase, zin, dan praktik seni kolektif. Zin, itu dibacanya zin gitu ya, adalah sebuah media mandiri buatan sendiri yang mengusung semangat anti kemapanan dan tidak mesti memiliki nilai komersial. Ketiga, lokakarya pembuatan food fanzine. Dipandu oleh Ika Fantiani, aktivitas ini menjadi sarana refleksi kritis bagi peserta, sekaligus media untuk mendokumentasikan cerita personal mereka tentang pangan lokal.
Saya pikir ketiga narasumber ini sangat berkesan semuanya ya, soalnya saling terkoneksi. Pangan lokal akan bisa tersebar luas dan diketahui pengetahuannya secara luas melalui media digital, dan juga media digital ini bisa dalam bentuk hal apapun, contohnya seperti Zen. Jadi saya rasa tiga narasumber ini dengan topik-topiknya sangat terhubung sekali dan sangat kuat. Makanya kenapa saya bilang efektif. Melalui kegiatan ini, kami berharap makin banyak orang muda Papua yang merawat pengetahuan tentang pangan lokalnya, serta mendokumentasikan dan menyebarkannya kepada lebih banyak orang. Sebab pengetahuan yang dirawat dan cerita yang dibagikan adalah kekuatan untuk menjaga agar warisan pangan lokal di Papua tetap lestari.